Oke guys, selamat sore, kembali lagi pada channel Doni Rizaldi TV. Kali ini kita akan meliput Taman Sari ya. Sebelahnya Keraton ya. Harga tiketnya kebetulan ini tanggal merah ya, 15.000. Sama kayak Keraton tadi. Oke. Itu denahnya. Satu dua Baik. Ya. Ye. Ini mau pakai jasa pemandu Pak, biar tahu sejarahnya. Boleh. Saya sini ya. Ya. Di sini dulu. Saya shopping Pak ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya. Sorry. Iya. Selamat datang di Pesantren Taman Sari. Perkenalkan nama saya Pak Budion. Iya. Nanti panggil aja Pak Budi. Jadi ini kan dinamakan pesanggrahan. Itu kalau istilah sekarang itu semacam villa sultan. Semacam apa? Villa. Villa. Jadi cuma untuk hiburan keluarga kerajaan. Oh gitu. Jadi pesantren Taman Sari ini dibangun pada tahun 1758. Oh gitu. Ya. Selesainya 1765. Jadi dibangun kurang lebih 7 tahun. Cuma dipakai sampai Sultan kedua tahun 1812. Karena waktu itu ada geger Spain. apa itu? Perjanjian Reville ya, perang dengan kerajaan Inggris. Iya iya. Ya, karena Sultan kedua ditawan, beliau kan dibersihkan di Penang, Malaysia. Oh, Nah di sini nggak dipakai lagi. Setelah pulang dari Penang, Malaysia, beliau bangun kembali pesanggrahan Warung Boto. Itu di sebelah timur Keraton Jogja. Terus tahun 1867 itu ada gempa gunung api. Oh iya. Ya, ada banyak bangunan yang rusak. Diperparah lagi tahun 1883 gempa Krakatau. Oh iya. Nah, hancur ya. Nah, baru tahun 1973 direnovasi, 1974 dibuka untuk wisata. Jadi pertama kali dikunjungi wisatawan tahun 1974. Jadi sudah direnovasi. Jadi tadi itu Bangunan 74. Jadi tahun 1974 baru bisa di luar-luarnya aja batu bata nikmati masih ya. zaman dulu 269 tahun lalu. Cuma yang luarnya. Sini itu ada 3 budaya itu. Iya, budaya pertama Mataram semuanya pintu pendek. Iya, orang zaman dulu bukan pendek, kalau kita masuk menghormat. Kalau orang Jawa nyuwun sewu. Yang kedua budaya dari Cina, tadi ada naga dua. Itu budaya Cina, Condro Sengkolo dibangunnya Taman Sari. Yang bunyi catur nogo rasa tunggal. Catur itu 4, nogo 8, rasa 6, tunggal 1. Tapi dibalik 1684 pembangunan Taman Sari tahun berapa? Nah, jadi bukan Saka aja. Kalau Saka nanti Hindu, bukan Hijriah, bukan Masehi, tapi kalender Jawa atau kalender Sultan Agung. Yang ketiga budaya Eropa, arsiteknis bagian dari Portugis. Tetapi yang bangun Tumenggung Prawiro Strigno itu bupati dari Madiun. Ya, karena Madiun bawaan dari Keraton Jogja waktu dipegang Nodumina, ya kan bisa ditaklukkan oleh Pandeman Senopati. Jadi di bawah pengawasan Keraton Jogja sebagai hadiah atau ulu wetu beliau sanggup membangunkan villa ini. Setelah ini selesai, Madiun nggak bayar lagi upeti ke Keraton Jogja, jadi daerah perdikan. Tahu ya perdikan? Karena zaman dulu belum ada sound. belum ada speaker ya, dibikin 4 biar stereo menggema. Itu Pak, 4
Nih 1, 2, 3, 4. Oh gitu ya. Jadi penarinya di tengah ini anak-anak. Oh gitu. Nah, di sini, Jadi tapi di sini ini dulu penari nggak ya. ada ya. Iya. Nah, Sultan lihatnya dari atas. Lihatnya dari dapur atas, panggung, ya, oh. dengan selir yang terpilih. Karena Sultan ngajak 12 selir untuk menjaga keselamatan, karena tadi di bawah itu ada ruangan duduk ya. Mau Hah? masuk tadi Iya, iya. itu duduk abdi dalam konco kepara. Itu abdi dalam putri, karena yang putra nggak boleh masuk kecuali Sultan. Oh, berarti namanya Taman Putri. Taman ya? Putri yang maka disebut dengan Kaputren, karena untuk putri-putri. Nah, kalau yang putra nanti di Kasatrian untuk belajar perang. Apa ini? Di sana tadi ya, di Keraton tadi ya. Yang sebelah timur keraton sekarang jadi nama kampung Suryo Putra. Oh, berarti itu buat panakan tadi. Iya, itu panakan di belakang keraton kan untuk belajar panahnya di sini. Ya, tapi yang di belakang itu ya kalau orang dulu sebutnya kemandungan. Mandungan. Itu karena kalau saya dari sini cerita panas. Nah ini foto dulu, nanti baru cerita yang tempat teduh ya. Nah, ini foto di sini lah. Kita dulu foto, ini dulu waktu kecil 6 tahun apa? Nggak sampai. Atau yang 3 tahun. dalam itu banyak nanti tempat foto kok. Di sini dulu kan. Ya. Oke guys, inilah lokasi Taman Sari ya. Baik Pak, di sini ada 2 umbul ya. Jadi orang dulu nyebutnya umbul. Umbul ya. Umbul karena keluarnya air mumbul dari dalam tanah. Oh gitu. Jadi dulu cara bikin umbul atau kolam ini seperti orang bikin sumur. Dicari dulu sumber mata air. Setelah ketemu baru diperluas gitu. Ya, yang sebelah kiri atau depan ini dinamakan dengan umbul kawitan. Awal liwit fungsinya untuk mandi anak-anak yang belum akil balik. Jadi anak-anak yang usia 14 tahun ke bawah itu mandinya di kawitan. Nanti setelah usia 15 tahun pindah di sini di umbul muncar. Dia bersama dengan selir atau istri lagi. Terus Sultan dia dari atas yang bangunan atas itu, ya atas yang jendela yang di atas ya. Itu beliau dari atas melihat kebun bunga dari atas. Tetapi kalau beliau ingin mandi turun melempar bunga milih salah satu selir. Selir yang dapat bunga itu berarti terpilih diajak mandi berdua. Jadi di dalam itu ada kolam khusus untuk Sultan sama selir yang mendapat bunga. Di dalam sana ya, di atas. Di atas enggak, di balik bangunan itu Pak. Enggak di atas tapi di balik dalam, bangunan. kolamnya di bawah enggak di atas. Ya. Iya. Hari ini yang tidak dapat bunga nanti masuk ke ruangan sebelah utara itu untuk ganti baju. Anak-anak yang menari, selir yang main gamelan. Nah, tapi biasanya nanti selir anak-anak itu mau main gamelan atau menari kan menunggu habis mandi Sultan berdua kan. Nah, nanti muter-muter dulu mencari bunga, mencari bunga. Sekarang jadi rumah warga. Ya, mungkin nanti 2030 ya satu itu udah tidak ada lagi, sudah jadi. Sudah ada, sudah jadi. Ya, sekarang ya. Oke. Di dalam berarti ada kolam lagi ya? Nah, ini tembok ini dibikin miring toh Bu? Iya enggak? Miring toh. Jadi kalau ada gempa itu biar robohnya keluar, nggak masuk ke dalam. Ya sana juga miringnya sana ini sini. Juga nanti biar kita di bawah ini selalu ada udara yang bergerak. Jadi sini ada udara sedikit-sedikit kan. Ini untuk bakarkan cendana, kayu gaharu. Ringnya ya, ini
tapi ini baru tahun 2004. Jadi dimasukin ke situ ya Pak ya? Dimasukkan bawah itu. Apa? Kayu daru? Gaharu. Gaharu. Ya. Oh, kayak gaharu. Terus itu memang atasnya itu tertutup kayak gitu Pak. Oh, gitu. Jadi dia tidak ada keluar api. Oh, Karena gitu. kalau keluar api nanti kayu boros dan nggak wangi. Tapi kalau keluar asap nanti kayu nggak boros, tetap rambut cepat kering dan harum wangi. Nah, ya itu ya, ini zaman dulu ya. Dengan cara gamelan. Gaya. Ke tempat pemandian daripada rajanya ya. Oh ya, sini dulu aja. Ini dulu untuk ganti baju, mandi berdua, Sultan sama Selir ya. Oh, nanti ganti baju baru istri. Jadi ini kan kolam atau umbul ini lebih kecil. Karena cuma berdua aja. Itu dulu ada ya. Masih seperti zaman dulu. Masih taman. Taman. Taman ya kita bawakan ini. Jadi ini yang asli, kalau yang warna ini bisa dicek. Ya, ini tambahan baru ya. Karena banyak yang duduk kayak gini. Ini juga baru. Zaman dulu ini jeruji nggak ada. Terbuka. Jadi ini jalan ke sini. Dulu papan itu bukan dari papan ya, tapi pakai galar. Galar. Galar itu bambu yang dipecah. Karena dulu belum ada spring bed. Jadi sebagai ganti pegas itu menggunakan galar lentur ya. Matrasnya menggunakan serabut kelapa yang ditumbuk halus. Baru ada karpet atau permadani. Tapi arahnya ya bukan kayunya ya. Kalau kayu nanti garangnya itu terbakar. Untuk jaronya yang bawa bunga, terus diajak mandi berdua di sini. Jadi polanya lebih kecil. Kak, di sini Kak. Karena cuma Mau? berdua. Mau nggak? Sama Selir yang mendapat bunga. Ya. Di sini ya. Iya, ini khusus untuk Sultan sama Selir. Ayo. Ini pemandian Sultan dan Selirnya ya guys ya. Oh, dari sini langsung ya. Jadi nanti langsung. Jadi ini selain untuk pemandian dari Sultan dan Selirnya, ini untuk apa aja? Juga untuk mandi permaisuri. Permaisuri juga ya Pak ya. Permaisuri juga mandinya di sini. Oh, ya. Gitu. Selir anak permaisuri. Selir yang terpilih. Selir yang terpilih mandi di sini. Kalau belum terpilih mandi di tengah. Sebelah yang tadi ya. Ya, maka dinamakan umbul muncar. Ada umbul kawitan. Ada umbul binangun. Karena fungsinya untuk membangun cinta kasih antara Sultan sama Selir. Itu ada kandang apa itu? Untuk sama untuk membakar kayu cendana tadi Mas. Bakar kayu cendana Oh, tadi. kayu cendana juga ya. Jadi kalau besi atau kandang itu baru tahun 2004. Ya, tahun 2004 itu dikasih pengaman itu karena banyak anak-anak yang duduk di atas. Tadinya nggak ada kayu apa besi-besi tadi itu. Nggak ada karena 1759 58 ya belum ada pabrik besi.
tadi disebut dengan Kiti Murka Kalau di sini? atau Barok Bamo. Kalau di sini disebut dengan Kolo. Oh, jadi bukan Kalamakara, karena kalau Kalamakara itu di tengah ada kalanya, di bawah itu ada mulut buaya itu. Nah, itu yang disebut dengan makaranya. Ya, jadi bukan Kalamakara, tapi kala atau waktu. Jadi sebagai simbol tolak bala. Sebagai simbol. Jadi kalau kita masuk sudah tidak mulut kena air hitam. Semacam sultan zaman dulu kan sudah ditolak. Ini tempat apa nih, Pak? Ini Gapura Agung, dulu pintu masuk utama sebenarnya dari sini. Oh, Jadi kalau sultan dari keraton, beliau naik kereta kuda, nanti berhenti depan terus masuk istirahatnya di gedung lupa-lupa ya. Jadi dulu ada gedung, karena ada gempa tahun 1867, gedung ini roboh. Ya, fungsi zaman dulu untuk istirahat sultan, untuk makan buah, ngunyah sirih di sini. Ya, setelah itu baru ngambil bunga kantil nih ya, yang warna putih-putih itu Bu. Nanti dibawa ke dalam untuk memilih salah satu selir dengan cara dilempar bunga kantil itu biar kemantil-mantil. oh gitu. Kenanga bukan? Kalau kenonga kan ini Bu. Ya, Oh, kenonga. iya. Jadi kalau kenonga itu dari kecil sudah mekar. Tapi kalau kantil puncuk dulu baru nanti mekar. Kalau udah jadi banyak yang foto-foto di tengah, karena itu dulu masjid nanti pada teriak-teriak. Kalau roboh masuk ke dalam sumur, ya, maka dinamakan dengan sumur guling, karena sumur di tengah makmumnya itu keliling berhutang. Nah ini dulu tempat kereta kuda berhenti depan sana Bapak. Oh, kereta kuda. Ya, kereta kuda berhenti, nanti sultan masuk jalan kaki. Nah, kanan kiri ini dulu tempat duduknya prajurit yang duduk, nanti yang di atas yang jaga. Begitu sultan datang, prajurit sultan masuk sini, prajurit yang jaga di sini mengikuti sampai gedung lupa-lupa. Ya, sementara yang di atas tadi terus masuk jaga di sini gantian. Nanti setelah masuk baru prajurit cilik ganti jaga di atas. Ya, jadi untuk gantian shiftnya. Ini ruang jaga. Ini ruang jaga, tapi ini ya alhamdulillah karena pintunya ditutup Bapak. Oh, gitu Ya, ya. kalau itu dibuka nanti masuk ke rumah warga. Oh, gitu ya. Ya. Jaganya orang mana, Pak? Ya. Jaganya sama kayak keraton tadi, namanya Balai Raos. Kan untuk ngeraos itu merasakan makanan ya itu. Ya. Di keraton Oke guys, sekian dulu reportnya untuk lokasi wisata Taman Sari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.